selamat malam semuanya saudaraku dimanapun berada. Mari kami mengajak saudara sekalian kembali malam ini tentang menyembah Tuhan bersama dengan kami. Unjuk dari Kota Purwokerto, Kaulah Segala.
memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan malam hari ini Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah memberi kesehatan, kekuatan kepada kami Bapa. Terlebih kami bersyukur Bapa untuk berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapa Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat ma'rifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan kami percaya Bapa, apapun yang menjadi harapan-harapannya kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti doa live ini Bapa. Kami percaya Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Engkau memberkati dalam setiap kehidupannya Bapa. Terlebih Engkau memberkati mereka Bapa dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kami dan saudara-saudara kami Bapa. Biarlah kami dapat melakukan setiap firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Kau beserta dalam kehidupan kami dan kami rindu untuk selalu menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami sehingga misi Tuhan, kerajaan Allah terjadi di sekeliling kami. Dalam berkat nama Yesus kami mau merenungkan firman-Mu, membacanya. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan kita, katakan amin. Salam semuanya. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang kelima. Ya, 2 Korintus pasal yang kelima. Dua Korintus pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat 11 sampai dengan ayat 21. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bergilir. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji dari kami, mau memberi kesempatan. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan
Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun yang menjadi perhatian menarik kita malam hari ini adalah ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, konsekuensi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan adalah kita hidup bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kita, karena Dia juru selamat yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Di sini dikatakan bahwa supaya mereka yang hidup mana tadi? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi hidupku bukannya aku lagi itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah, Kristus dalamku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau sudah Kristus dalamku berarti kan bukan untuk diri kita lagi. Artinya cocok dengan Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, bukan persembahan yang sepetil, ya kan? Tapi persembahan yang hidup kita itu. Jadi seutuhnya. Ya. Pertanyaannya apakah bisa? Apakah bisa? Gitu kan? Apa bisa? Ya kan? Ya. Kalau yang bilang tidak bisa berarti dia tidak mempercayai Tuhan. Kenapa? Ya tidak mau berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, ya kan? Kalau Tuhan itu sudah bilang, ya kan? Kamu dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau ciptaan baru berarti bisa. Bukan hanya untuk aku, tapi gimana? Bahwa hidup kita itu untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ambil bagian, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi gimana ya? Banyak orang memisahkan antara kehidupan ini dua sisi. Satu sisi kan kita memang manusia. Sisi yang lain kita adalah manusia yang baru. Gimana ceritanya nih? Ya, harusnya kan cukup manusia yang baru saja. Manusia yang lama itu ya ditinggalkan. Ya, karena natur dosa itu tidak bisa hilang selama ia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Selama kita masih gandolin, enggak, aku mau ini, nah, kan? Berarti selama itu kita tidak akan bisa hidup bagi Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena kita masih mementingkan diri kita, gitu loh. Apakah kita terlalu rohani hari ini? Ya kan? Apakah kita terlalu mengada-ngada hari ini? Katanya kita
orang beriman itu hidup karena percaya. Orang benar hidup oleh karena iman. Nah, kenapa dalam hal-hal kepepet saja kita hidup karena iman? Tapi ketika dalam kehidupan biasa sehari-hari, enggak, aku bisa sendiri kok. Kan harusnya hidup oleh iman itu setiap hari. Ya kan? Tanpa memisahkan, ya. Kan mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kan fisik, dengan segenap akal budimu. Jadi semuanya untuk mengasihi Tuhan. Jangan kalau kita nggak ngerti aja, aku percaya Tuhan bekerja, sementara yang lain tidak percaya, kan aneh itu. Jadi hari ini kita mau mengambil satu keputusan bahwa ketika berani menyebut Tuhan Yesus atau Yesus adalah Tuhan, ya, kita belajar memberi diri kepada Tuhan, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Kita bekerja untuk kepentingan Tuhan. Maksudnya bekerja untuk kepentingan Tuhan lah. Tuhan mau apa dalam kehidupan kita, untuk keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara seiman kita, ya kan? Kan itu ada rentetannya, tidak berhenti sampai satu titik. Ya kan? Masih koma dan koma. Ya kan? Terus dikatakan di situ, ya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita. Ya. Ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dikambing hitamkan. Ya kan? Dia yang tidak mengenal dosa dibuat dosa karena kita. Dia yang tidak salah dibuat salah karena kita. Nah, sementara kita yang dibelain sampai mati demikian, kenapa kita tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Ya, apa untungnya Tuhan ketika kita hidup? Apa untungnya Tuhan? Jangan kita yang diuntungkan aja, ya kan? Tuhan Yesus itu juru selamat, kita yang diuntungkan. Tapi kalau Yesus itu Tuhan, kan Tuhan yang harus diuntungkan. Jangan kita aja yang ngambil untung. Kan begitu. Ya kan? Dia yang sudah benar-benar mati untuk kita. Nah, kita mau hidup ini bagi Dia bagaimana? Kan begitu. Ya. Baik. Terus ayat 17 di situ mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Belajar hidup baru. Gimana caranya? Ada petunjuk hidup baru. Di mana? Ya di Alkitab. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, adalah orang yang mau menjalani kehidupan yang baru di dalam dan bersama dengan Tuhan. Jadi ciptaan baru itu bukan hanya bim salah bim, abragadabra, prok mau jadi apa. Tapi menjadi ciptaan baru itu berkelanjutan. Hari ini kita percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun membimbing kita untuk belajar hidup sepadan dengan apa yang kita percayai. Orang benar hidup oleh iman. Iman yang seperti apa yang kita akui, kita anggap, kita percaya bahwa kita ini orang benar. Ya kan? Iman yang seperti apa? Hidup yang seperti apa sebagai orang yang beriman? Apakah masih tetap, ya, hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk Dia yang sudah mengasihi kita?
Bukan berarti kita tidak ada urusan dengan dunia ini, karena Tuhan itu kan mengutus kita ke tengah-tengah dunia. Ya, kamu seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Kita ada dalam dunia untuk jadi terang, untuk jadi garam, supaya kita sebagai ciptaan baru itu nampak jelas di mata mereka, di mata dunia. Ya. Masa ciptaan baru dengan ciptaan lama sama? Ya kan? Manusia baru dengan manusia lama sama. Gak ada bedanya. Katanya, hidupku menggenapi firman-Mu. Loh, yang digenapi yang mana? Firman yang mana? Iya kan? Oh, kita masih egois kok. Kenapa? Apakah kita bisa berdiri tegak? Ya kadang jatuh, kadang tersungkur, ya. Tapi cepat sadar. Orang yang cepat sadar itu gampang nolongnya, Saudara. Orang yang cepat sadar itu gampang nolongnya. Tapi kalau orang yang nggak mau denger-dengeran, itu nolongnya susah. Kenapa? Nggak akan didengar omongan sebagus apapun, sebaik apapun, sebenar apapun. Tapi kalau telinganya ditutup, itu nggak akan ada gunanya. Hanya orang yang menggenapi firman Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia akan dengar-dengaran akan kebenaran firman. Siapapun yang menyampaikan asal firman yang dibacakan, tidak ada alasan untuk menolaknya. Sebodoh apapun yang menyampaikan, tapi kalau firman yang dibacakan, oh itu benar itu. Iya kan? Ya kan? Kecuali uraiannya salah, itu gak jadi masalah. Ya. Yang kita baca berulang-ulang firman yang disampaikan. Kristus telah mati untuk semua orang, untuk saudara dan saya, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Sekali lagi, malam hari ini renungan kita bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi untuk mementingkan kepentingan Tuhan. Hari ini, malam ini, apa yang menjadi kepentingan Tuhan? Salah satunya adalah berdoa. Kok kurang kerjaan amat doa-doain orang? Kayak nggak ada, kayak pengangguran aja, doa-doain orang, ya kan? Tapi apa? Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Artinya untuk kepentingan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah dinyatakan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami lagi. Kerajaan Allah di sekeliling kita. Masuk kita kerajaan Allah cuma kita aja? Kan gak enak cuma bertiga. Apalagi cuma sendirian. Apalagi cuma uplek-uplek satu keluarga gitu kan. Apa enaknya? Yang jelas akan kelaparan, gak bisa beli makanan tempat orang lain. Iya kan? Kalau kita jualan gak ada yang beli. Nah kan cuma kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri. Sementara kalau kita makan butuh orang lain. Iya gak, Pak? Kalau kita jualan butuh orang lain untuk membelinya. Lah, kalau kita egois untuk diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan Tuhan, supaya apa? Terang itu sampai kepada orang-orang di luar sana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu kepentingan Tuhan. Nah, kembali besok untukku, kan kita udah berdoa Tuhan akan mencukupkan hari ini. Lah, kenapa dipikir lagi? Iya kan? Kita sudah percaya, hidup oleh karena iman. Ya. Berkat Tuhan selalu baru tiap pagi, berarti kan sudah disediakan besok pagi. Lah, yang jadi pertanyaan,
besok kepentingan Tuhan dalam hidupku untuk orang lain apa? Kan gitu. Ya paling tidak ketemu orang ya nyapalah. Ketemu anak-anak ya diajak bicara lah. Saya itu kalau tidak ketemu orang satu hari kayaknya hampa. Gelisah. Pengennya keluar aja gitu. Giliran keluar gak ketemu orang juga uring-uringan. Rugi aku. Keluar gak ketemu orang. Ya tadi. Iya tadi. Tadi udah keluar modal gak ketemu orang, cuma makan doang. Kan makan di rumah bisa. Rugi saya. Jadi ada sesuatu yang kurang kalau gak ketemu orang. Karena kepentingan Tuhan itu berjumpa dengan orang. Bukan dengan barang. Ya. Jadi saya merasa rugi kalau keluar sudah mengeluarkan modal, tidak ketemu orang, tidak ngobrol dengan orang, saya merasa rugi. Karena apa? Loh, untuk kepentingan Tuhannya nggak nyampe. Kan begitu. Dan hari ini saya mengajak semua orang yang sudah mendengar kebenaran firman ini, yaitu hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi untuk kepentingan Tuhan yang sudah menolong kehidupan kita. Untuk hari besok itu apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, ya, apa yang akan kita mau, ya, capai, ya, tujuan untuk hari besok itu mau ngapain, atau mau santai-santai saja. Hati-hati saudaraku, santai-santai bisa-bisa mati juga. Iya kan? Aku besok mau manja-manjain diri lah, kan? Aku besok mau me time lah. Aku besok mau apa lagi biasanya? Hangout. Ya, pokoknya menyenangkan diri sendirilah. Hati-hati. Tuhan datangnya seperti pencuri. Pada waktu kita me time, Tuhan datang. Kamu lagi ngapain gitu kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang firman Tuhan yang disampaikan dengan terus terang itu memang tidak menyenangkan. Tapi sesuatu hal yang benar, jika kita terima dengan baik, maka hidup kita akan menikmati kesenangan karena bersama dengan Tuhan. Jadi, saudaraku semua yang percaya bahwa hidupnya hari ini tidak usah menunggu pencurahan Roh Kudus lagi, tapi yakin bahwa ketika percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus itu sudah berdiam dalam dirinya yang siap menuntunnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya untuk fokus kepada diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ya, silakan saudara merenungkan sebagai orang yang beriman kepada siapa, beriman seperti apa? Apakah Roh Kudus itu menggerakkan saudara untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Atau saudara menutup telinga, menutup mata, menutup hati, menutup pikiran untuk desakan Roh Kudus untuk melakukan kebaikan kepada orang lain? Kiranya malam hari ini saudara semakin dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus sampai pada hari Minggu, ya. Puncaknya pekan doa itu adalah kamu diberi kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kalau sudah menerima kuasa, jangan diam-diam baik, ya kan? Kenapa? Kesaktian itu kalau tidak digunakan ya untuk apa? Kuasa itu kalau tidak ditunjukkan untuk apa? Ya. Nah, mulai dari sekarang, saudaraku, mulai berdoa secara pribadi di rumah masing-masing, ya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan, aku perbuat supaya misi kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan saudara besok.
Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara, tanpa terkecuali, ya. Kiranya Tuhan menolong kehidupanmu, kiranya Tuhan memberkati, memperlengkapi, memelihara, serta mencukupkan apa yang menjadi misi Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga engkau diperlengkapi dari hari ke hari. Dalam berkat nama Yesus engkau diberikan kekuatan dan kuasa supaya hidupmu menjadi saksi yang hidup atas karya Tuhan dalam kehidupanmu dapat dirasakan oleh orang-orang yang engkau jumpai. Engkau dapat melakukan hal yang sama karena firman Tuhan berkata, engkau akan diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, ya, untuk mendoakan orang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupanmu hari ini maupun hari besok, yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Jumpa lagi besok di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam.